Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk jenjang sekolah dasar. Ini kita akan belajar untuk kelas 6 dengan bab belajar Al-Quran dan hadis. Nih, subbabnya yang akan kita pelajari adalah tentang Quran, surah Ad-Duha. Yuk kita simak. Quran surat Ad-Duha merupakan surah nomor 93 dalam Al-Quran. Terdiri dari 11 ayat. Ad-Duha diambil dari ayat pertama yang artinya waktu matahari sepengalahan naik. Ad-Duha termasuk golongan surah Makkiyah. Tuh, teman-teman, ada yang tahu kenapa termasuk surah Makkiyah? Yuk, kita menghafal Quran surah Ad-Duha. Untuk kali ini akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Kak Fayat. Dengerin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka bidal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dolam fahada, wajadaka ailan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammasa ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kak Fayat. Selanjutnya, mari kita membaca terjemahan surah Ad-Duha. Arti yang pertama, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. 2. Dan demi malam apabila telah sunyi. 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. 4. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. 5. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. 6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? 7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. 9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Demikian arti dari surat Ad-Duha. Lalu apa sih asbabun nuzulnya? Tunggu sebentar. Sebelum ke sana, Bu Cahya akan memberitahu tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya Al-Quran.
Jadi, apa ya sebabnya surat Ad-Duha diturunkan? Ya, surat Ad-Duha adalah jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah yang menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhannya, sebab Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu, hingga akhirnya turunlah surat ini untuk mempertegas bahwa dugaan kaum kafir Mekah adalah suatu kesalahan yang besar. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa dia tidak pernah membenci ataupun melupakannya. Lalu, apa ya kandungan pokok dari Quran surat Ad-Duha? Ya, mari kita simak. 1. Penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu tidak turunnya wahyu. 2. Bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. 3. Allah berjanji akan melepaskan semua kesulitan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. 4. Larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. 5. Larangan menghardik orang yang meminta-minta. 6. Perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Lalu, apa ya yang bisa kita teladani dari surat Ad-Duha? Ada yang tahu? Boleh dong komentar di bawah ini. Contoh keteladanan yang dapat kita ambil dari surat Ad-Duha antara lain sebagai berikut. 1. Bergaullah dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan. Jika memperlakukan anak yatim dengan baik, Allah akan menyayangi kalian loh. Keteladanan yang kedua adalah meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia. Namun, kita tidak boleh menghardik, mengusir, atau menghina peminta-minta. Apabila tidak berkenan memberi sesuatu, sampaikan dengan bahasa dan sikap yang baik. 3. Alangkah bermaknanya bila setelah sholat duha kita memohon rezeki. Teman-teman, ada yang sudah hafal doa setelah sholat duha belum? Yuk, komentar di bawah kalau kalian sudah hafal ya. Dan yang terakhir, setiap saat kita wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tiap saat Allah menganugerahkan berbagai nikmat yang tak terhingga. Kalian bisa bersyukur paling tidak dengan mengucapkan hamdalah. Bagaimana ya bacaan hamdalah itu? Boleh komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Yuk, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.